Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik menjaga kami dalam tidur kami sepanjang malam hingga bangun pada pagi harinya. Tuhan, kami mau belajar sedikit firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu yang akan menjadi bekal dalam hidup kami, khususnya sepanjang hari ini. Amin. Pengorbananmu ya Tuhan, selamanya ku kenal. Itulah yang mengantarkan aku ke negeri baka. Bapak dan Ibu sekalian, renungan pada Sabtu 29 Maret 2025 diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang lumrah adalah membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi yang luar biasa adalah membalas yang jahat dengan kebaikan. Karena itu, keputusan ada di tangan kita, apakah membalas yang jahat dengan yang jahat atau yang jahat dengan kebaikan. Keputusan apa yang harus diambil? Bapak dan Ibu sekalian, sebagai murid Yesus ada sebuah panggilan yang harus kita kerjakan seperti tertulis dalam nas hari ini. Setiap murid diajak tidak membalas jahat dengan jahat, melainkan senantiasa mengusahakan kebaikan tidak hanya kepada orang yang berbuat baik, tetapi untuk semua orang. Perintah ini sederhana dan sering didengar, namun pelaksanaannya tidak mudah. Terkadang lebih mudah dan memuaskan hati bila berhasil membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita terdorong untuk membalas jahat dengan jahat? Karena kita meragukan keselamatan yang dari Tuhan. Keraguan itu mendorong kita mencari rasa aman lewat usaha-usaha manusia, salah satunya dengan membalas jahat dengan jahat. Wajarlah ketika membalaskan jahat dengan jahat, seolah-olah kita merasa aman dan puas. Bukan demikian yang diajarkan Tuhan. Tuhan mengajar kita supaya kita setiap orang tidak membalas kejahatan, melainkan menantikan Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kita tidak bisa mengubah perlakuan dan kata-kata orang terhadap kita, namun satu hal yang penting adalah bagaimana kita menanggapinya. Sebagai murid Yesus, marilah menanggapi hal-hal yang tidak baik atau kejahatan dengan kebaikan. Teruslah mengarahkan hidup pada keselamatan yang dari Tuhan, maka kita akan mampu melakukan perintahnya. Melalui membalaskan kejahatan dengan kebaikan, kita layak disebut murid Yesus. Karena itu, hindarilah sikap yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berusahalah terus membalas kejahatan dengan kebaikan, agar kita disebut anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Engkau mengajarkan kami pelajaran yang sangat indah untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Amin. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakailah tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menemani kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.